Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahma Pratiwi dari SMK Negeri 1 Kudus. Saya dari kelas 10 Tata Busana 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. 1. Interaksi sosial. Pengertian umum interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Interaksi sosial menurut ahli yaitu Walgito mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. B. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Jumlah pelaku lebih dari seorang, bisa 2 atau lebih. Yang kedua, adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lampau, kini, dan akan datang. C. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. 2. Komunikasi. 3. Interaksi sosial individu dengan individu. 4. Interaksi sosial individu dengan kelompok. 5. Interaksi kelompok dengan kelompok. D. Bentuk interaksi sosial. Kalau dalam kajian sosiologi, interaksi sosial dapat terbagi ke dalam 3 macam bentuk, yaitu asosiatif, disosiatif, dan akomodatif. Yang pertama, asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan. Bentuk interaksi sosial asosiatif bisa berupa kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua, disosiatif. Bentuk interaksi sosial disosiatif ini lebih mengarah kepada perpecahan, baik antar individu maupun kelompok. Adapun bentuk-bentuk dari disosiatif meliputi persaingan atau kompetisi, kontroversi, dan pertentangan atau konflik. 3. Akomodatif. Berbeda dengan kerjasama, kalau bentuk interaksi sosial akomodasi ini berawal dari perselisihan. Akomodasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Untuk apa? Ya jelas, untuk meredakan pertentangan tersebut. Terus tercipta deh sebuah kestabilan. Jenis interaksi sosial. 1. Interaksi sosial individu dengan individu. 2. Interaksi sosial individu dengan kelompok. 3. Interaksi kelompok dengan kelompok. F. Faktor interaksi sosial. 1. Imitasi. Tindakan ini merupakan peniruan dari tindakan orang lain seperti meniru sikap atau tingkah laku maupun pada penampilan seseorang secara fisik. Imitasi terbagi menjadi 2, yakni positif dan negatif. Yang kedua, sugesti. Sugesti merupakan pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Di sini proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan terjadi. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain, biasanya dengan seseorang yang ia sukai atau idolakan. Yang keempat, simpati. Simpati merupakan proses di mana seseorang tertarik dengan orang lain, sehingga ia mampu memahami pihak lain. Yang kelima, empati. Empati dan simpati bisa dikatakan memiliki arti yang mirip, namun empati merupakan perasaan yang mendalam terhadap apa yang orang lain rasakan. Yang keenam, motivasi. Seperti halnya dengan simpati dan empati, sugesti dan motivasi juga memiliki arti yang hampir sama. Meski keduanya sama-sama memberikan pengaruh, namun motivasi lebih kepada pikiran dan rasional. 2. Komunikasi sosial. Pengertian komunikasi sosial menurut umum. Komunikasi sosial ialah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Pengertian komunikasi sosial menurut ahli. Yang pertama, Colin Cherry.
mendefinisikan komunikasi sebagai usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda, memiliki bersama serangkaian peraturan untuk berbagi kegiatan mencapai tujuan. Yang kedua, menurut V. Hernak dan T. Vest, mendefinisikan komunikasi sebagai proses interaksi di antara orang untuk mencapai tujuan integrasi intrapersonal dan interpersonal. B. Fungsi komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, akulturasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar kelat, tekanan, dan ketegangan. C. Tujuan komunikasi sosial. Komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi dilakukan untuk pemenuhan diri, untuk merasa terhibur, nyaman, dan tentram dengan diri sendiri dan juga orang lain. Dua orang dapat berbicara berjam-jam dengan topik yang berganti-ganti tanpa mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. E. Syarat komunikasi sosial. 1. Pengirim atau yang biasa disebut komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada orang lain. Yang kedua, penerima yang biasa disebut komunikan adalah pihak yang menerima pesan dari sender. Yang ketiga, pesan adalah isi atau informasi yang disampaikan pengirim kepada penerima. F. Macam-macam komunikasi sosial. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah penyampaian informasi yang dilakukan secara langsung dengan berbicara atau menggunakan bahasa isyarat. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal biasanya menyampaikan informasi dengan bahasa tubuh, gestur, dan ekspresi wajah. Yang ketiga, komunikasi tertulis. Berbeda dengan dua jenis komunikasi di atas, komunikasi tertulis menggunakan media tulisan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Yang keempat, komunikasi visual. Sama dengan komunikasi tertulis, komunikasi visual juga memerlukan media untuk menyampaikan informasi. Bedanya, komunikasi visual lebih menggunakan gambar, karya seni, sketsa, bahkan grafik untuk menyampaikan pesan kepada pendengarnya. 3. Sosialisasi sosial. Pengertian umum sosialisasi sosial adalah proses pemindahan ide atau gagasan dari masyarakat ke individu. Gagasan ini akan diterima individu untuk proses belajar dan mengenal nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Gagasan tentang norma dan nilai sosial ini akan membentuk perilaku individu sesuai dengan tuntutan di masyarakat. Pengertian sosialisasi sosial menurut ahli. Menurut Karl Bahler, pengertian sosialisasi adalah suatu proses yang membantu anggota masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut. B. Bentuk sosialisasi sosial. 1. Sosialisasi primer merupakan tahap sosialisasi pertama yang diterima oleh individu dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, sosialisasi sekunder biasa terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan bermain, lingkungan kerja, dan media massa. C. Tujuan sosialisasi sosial. Tujuan sosialisasi adalah agar setiap anggota masyarakat memahami suatu lingkungan sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal seseorang maupun lingkungan baru. Tujuan sosialisasi adalah agar individu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, misalnya kemampuan membaca, menulis, dan lain-lain. D. Tahap sosialisasi sosial. 1. Tahap persiapan. Tahap awal ini dialami sejak manusia dilahirkan. Kedua, tahap meniru. Tahap ini berlanjut semakin sempurnanya jika seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang ketiga, tahap siap bertindak. Peniruan yang sudah mulai berkurang dan berganti dengan peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Yang keempat, tahap penerimaan norma kolektif.
Tahap-tahap sosialisasi bisa dianggap dewasa jika sudah melakukan penerimaan norma kolektif. 4. Institusi sosial. Pengertian umum institusi sosial adalah lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan. Salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Pengertian institusi sosial menurut ahli yaitu Surjono Sukanto. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa institusi sosial adalah sistem sosial yang diciptakan melalui adat istiadat dan disesuaikan pada setiap daerah yang berfungsi untuk mengatur pola maupun serangkaian tata cara agar tercipta suatu hubungan bermasyarakat yang memiliki satu tujuan utama. B. Fungsi institusi sosial. Fungsi lembaga sosial berfungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan atau bersangkutan. Lembaga sosial berfungsi untuk memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem pengendalian sosial seperti sistem pengawasan masyarakat kepada anggotanya. C. Tujuan institusi sosial. Untuk memberikan suatu kenyamanan, kesejahteraan serta keamanan pada masyarakat, menciptakan lingkungan yang tertib, sebagai pengingat diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memudahkan individu dalam mencukupi kebutuhan ekonominya. D. Ciri-ciri institusi sosial. Ciri khas lembaga sosial adalah memiliki aturan yang jelas. Aturan ini harus disepakati bersama antara satu anggota dengan anggota lainnya. Oleh karenanya, ada istilah yang mengatakan jika lembaga sosial dibentuk untuk mengatur hubungan sosial dalam setiap masyarakat. E. Jenis institusi sosial. 1. Lembaga keluarga. 2. Lembaga agama. 3. Lembaga politik. 4. Lembaga pendidikan. 5. Lembaga ekonomi. 5. Dinamika sosial. Pengertian umum dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Dalam dinamika, masyarakat dapat terjadi interaksi sosial, kelompok sosial, dan kelas sosial. Pengertian dinamika sosial menurut ahli, menurut Surjono Sukanto, dinamika sosial adalah perubahan sosial dalam masyarakat yang mengalami berbagai bentuk permasalahan yang bisa dilakukan perorangan atau kelompok, sehingga dengan adanya dinamika sosial, keteraturan sosial dalam masyarakat tidak berjalan dengan semestinya. B. Tujuan dinamika sosial. Untuk meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok terhadap anggota kelompok lainnya, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai satu sama lain. Muncul rasa solidaritas antar anggota kelompok sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai. C. Bentuk dinamika sosial. 1. Perubahan-perubahan nilai sosial. 2. Norma sosial. 3. Pola perilaku individu. 4. Organisasi. 5. Struktur sosial. 6. Kelas sosial. 7. Sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. D. Jenis dinamika sosial. 1. Penyimpangan sosial. 2. Perubahan sosial. 3. Pengawasan sosial. 4. Mobilitas sosial. E. Faktor dinamika sosial, yaitu adanya konflik antar anggota kelompok, perbedaan paham, perbedaan kepentingan, berubahnya struktur kelompok sosial, pergantian anggota kelompok, perubahan situasi sosial, dan yang terakhir, perubahan situasi ekonomi. Itu penjelasan dari saya tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.